dengan kandang yang sederhana mungkin. Mungkin teman-teman nggak percaya untuk penghasilan saya per bulan untuk puyuh 200 ekor kita bisa hitung dengan laba. Jangan takut untuk memulai. Apabila Anda tidak memulai, sudah dipastikan Anda pasti gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parianto, asal Desa Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Saya berdikari di ternak puyuh skala rumahan. Alasan saya peternak puyuh yang pertama jelas dari segi modal. Modal mungkin hampir semua bisa menyediakan untuk modal yang skala rumahan. Modalnya kecil, tapi kalau bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu untuk kenapa saya alasan puyuh, ternak puyuh. Yang kedua kalinya kita bisa menyediakan lahan untuk kandang ternak puyuh itu di samping rumah kita sendiri dengan tempat yang seminimal mungkin atau tempat sempit pun kita jadi. Untuk kenapa kita memotivasi untuk ternak puyuh, yang jelas untuk keuntungan di bidang mepet tergantung dari masalah manajemen produksi kita sendiri. Terutama kita bisa memanage masalah pakan. Memang peternak puyuh saya skalanya skala kecil, yang pada intinya saya peternak puyuh sekitar kurang lebih 200 ekor. Tapi dengan kondisi kandang saya yang tradisional ataupun pas-pasan, kita semua mungkin bisa membuat kandang yang seminimal mungkin untuk luasan lahan lah. Dengan lahan yang seadanya kita bisa untuk berbudidaya puyuh. Mungkin teman-teman nggak percaya untuk penghasilan saya per bulan untuk puyuh 200 ekor kita bisa hitung dengan laba sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Itu untuk penghasilan per bulan dari saya untuk usaha sampingan. Jangan lihat dari segi kandangnya. Untung kita aja per bulan hampir sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Dengan rincian untuk biaya kandang bisa bikin sendiri dan bisa menekan kos atau meminimalkan biaya semaksimal mungkin. Untuk modal awal ternak kapasitas puyuh saya 200 ekor itu awalnya kalau kita beli kandang yang umum satu set itu seharga 150.000. Kalau saya bikin sendiri dengan yang kandang tradisional itu lebih murah. Itu yang pertama, modal kandang. Yang kedua dari modal bibit, modal kulet DOQ dengan umur 30 hari. Saya biasa beli umum itu Rp5.000 per 30 hari. Itu berarti masih proses sekitar 2 mingguan lah, 1 sampai 2 minggu lagi untuk bisa berproduksi. Kalau saya lebih cenderung membreeding sendiri. Jadi kita mungkin awalnya saya beli sekitar 50 ekor sampai 100 ekor saya beli puyuh DOQ yang umur 30 hari. Kayak kalau teman-teman kalau belum bisa berbreeding, jadi beli kulit puyuh yang sudah DOQ udah ada lah. Produksi kita di bulan kedua insya Allah udah mulai di angka 50% ke atas, 50 bahkan sampai 80%. Jadi kita sudah bisa menghitung untuk produksi ataupun hasil produksi di minggu kedua. Di bulan ketiga juga bisa, kita sudah mulai produksi puncak. Kenapa produksi puncak? Puncak itu sekitar produksi 85 ke atas, 85 sampai 95 itu sudah merupakan produksi puncak. Proses perjalanan waktu kita mengalami kendala. Kendala yang pertama jelas stres.
puyuh itu di mana-mana tetap kendalanya stres. Stres itu akibat dari cuaca ataupun dari yang lain. Makanya kita harus betul-betul tahu, betul-betul teliti bagaimana cara mengantisipasi stres. Yang biasanya secara umum kita lakukan ya kita beri vitamin. Kita lakukan langkah beri vitamin seminggu 2-3 kali. Untuk masalah pemasaran kita menggunakan 2 metode. Metode pertama yaitu metode jual telur mentah. Ini kita arahkan ke pengepul. Pengepul contohnya kita bisa jual ke pedagang-pedagang yang pedagang anak-anak lah, papeda yang lain-lain lah. Itu metode pertama. Metode selanjutnya kita jual telur matang. Contoh kemasannya gini, telur matang kita jual ke teman-teman atau relasi kita lah. Kita bisa menjualkan ke teman-teman biar teman-teman juga bisa menjualkan ke langsung masing-masing rumahan ataupun ke teman-teman yang bisa mengkonsumsi telur puyuh sendiri. Untuk teman-teman yang ingin berusaha khususnya di bidang ternak puyuh, teman-teman harus tahu yang pertama harus belajar cara teknis untuk ternak sendiri dan harus wajib tahu kendalanya juga. Untuk yang kedua, teman-teman jangan memaksakan untuk masalah modal. Seumpama teman-teman punya modal untuk kapasitas 200 ya, kita 200. Yang selanjutnya jadi kita juga untuk masalah lahan. Lahan kita bisa memanfaatkan lahan sempit atau yang seminimal mungkin di samping rumah kita. Untuk yang ketiga, kita harus jeli melihat pasar. Kita bisa jual ke pengepul ataupun kita bisa menciptakan pasar sendiri. Yang terakhir, jangan takut untuk memulai. Karena dengan memulai ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda gagal, kemungkinan kedua Anda berhasil. Apabila Anda tidak memulai, sudah dipastikan Anda pasti gagal.